Shalom sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, puji nama Tuhan. Kembali kita bersama-sama bertemu dalam program 7 menit bersama RPKM Renungan Pengajaran Katolik University. Puji nama Tuhan, masih di topik yang sama, yaitu tetap menjaga hati di masa sukar. Tetap menjaga hati di masa sukar. Kita melanjutkan dengan sesi yang terakhir, yaitu langkah yang ketujuh, bagaimana kita menjaga hati kita di masa sukar, seperti sekarang ini, supaya tetap hati kita tenang, damai, ya, tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas, tetapi kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Lalu saya ingatkan, katakan kepada diri sendiri di hadapan Tuhan, mengatakan bahwa aku kuat karena Tuhan, aku kuat karena firman Tuhan. Lagi aku kuat karena Tuhan, aku kuat karena firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Itulah sebabnya kita terus menerus setia untuk mendengarkan firman Tuhan yang pasti menjadi berkat, kekuatan bagi kita. Baik, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita berdoa lebih dahulu supaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita dan kita pun mengerti dan mampu menaatinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami kembali mendengarkan kebenaran firman, karena kami tahu firman itulah kekuatan dalam hidup kami, dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Banyak tantangan, banyak ujian, banyak cobaan, banyak kesulitan, tapi kami percaya semua itu bisa kami lalui hanya dengan kekuatan firman-Mu. Karena itu berfirmanlah Engkau Tuhan kepada kami, biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti, memahaminya dan menaatinya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu kasih Tuhan, di beberapa sesi itu ada 7 sesi yang sudah sampaikan langkah apa yang harus kita lakukan untuk menjaga hati kita di masa sukar. Yang pertama saya sudah sampaikan, jagalah langkah kita. Yang kemudian kedua, jagalah pelita kita. Dan yang ketiga, jagalah hati kita. Jagalah hati kita. Langkah yang keempat, ya, kita bersama-sama katakan bahwa kita harus menjaga mulut kita, ya, menjaga mulut kita. Nah, setelah kita menjaga mulut ini, maka kita juga menjaga wajah kita. Dan di langkah yang keenam itu jagalah pikiran kita, dan akan kita lanjutkan langkah yang terakhir, langkah yang ketujuh, yaitu jagalah sikap hati kita. Jagalah sikap hati kita. Saya akan membaca firman Tuhan masih tetap di Amsal 4 ayat 18 sampai 27. Amsal 4 ayat 18 sampai 27. Maka saya akan baca khususnya ayat yang terakhir di ayat yang ke-27. Ya, ayat 7 dari ayat 23 sampai 26 kita sudah baca dan kita sudah berganti. Maka selanjutnya kita akan perhatikan ayat yang ke-27. Demikian di kitab Amsal mengatakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Sekali lagi, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Nah, itu kalau menurut Lembaga Alkitab Indonesia, tapi kalau kita perhatikan menurut BIS, ya, bahasa Indonesia sehari-hari, ini diterjemahkan seperti ini. Ya, seperti ini. Jauhilah yang jahat dan hiduplah dengan jujur. Janganlah sekali-kali menyimpang dari jalan yang benar. Sekali lagi, jauhilah yang jahat dan hiduplah dengan jujur. Janganlah sekali-kali menyimpang dari jalan yang benar. Puji nama Tuhan. Tadi saya perhatikan menurut ayat ini, kita perhatikan bersama-sama, ada 3 sikap yang perlu kita waspadai. Sekali lagi, ada 3 sikap yang perlu kita waspadai dalam menjaga hati kita, menjaga sikap kita. Ya. Oke, yang harus kita waspadai itu yang pertama adalah jauhilah yang jahat. Firman Tuhan mengatakan, ya, jauhilah yang jahat. Ya, saudara kasih Tuhan, manusia cenderung untuk lebih dekat dengan yang jahat dan menjauhi yang baik.
Padahal dengan tegas Alkitab menyatakan jauhilah yang jahat. Hari-hari ini kita perhatikan di berita, di televisi, ya ada berita-berita yang tidak pernah berhenti tentang kejahatan. Kejahatan, terutama kejahatan dalam rumah tangga. Begitu sadisnya orang membunuh istrinya sendiri, suaminya sendiri, anaknya sendiri, anak tirinya, luar biasa hanya karena susah diberikan makan, dianiaya, akhirnya berurusan dengan polisi, ya luar biasa. Karena ada yang tidak mau meminjamkan uang, yang tidak mau meminjamkan uang dianiaya, dibunuh, ya banyak sekali peristiwa-peristiwa kejahatan saat ini, luar biasa. Membunuh orang atas nama agama itu dianggap, nah itu membawa pahala. Nah, sesuatu yang jahat itu pasti dari setan, dari iblis. Tidak pernah Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan kejahatan, bahkan membunuh dengan alasan apapun itu. Maka dikatakan jauhilah yang jahat. Jauhilah yang jahat berarti Tuhan tidak mau kita melakukan kejahatan dalam bentuk apapun itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dikatakan hiduplah dengan jujur. Di menurut ayat itu hiduplah dengan jujur. Nah, seringkali kita tidak jujur. Mungkin kita sudah sering mendengar orang yang mengatakan, ya kuno kalau hidup sekarang ini orang jujur. Itu sama saja ya sedang mempersiapkan diri jadi orang yang tidak beruntung, ataupun kalau hidup jujur kita akan mati. Nah, itu perkataan mungkin atau ucapan yang sering kita dengar ya. Nah, saudara, sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu mengikuti jalan dunia yang gila seperti ini. Sekalipun orang mengatakan, mana ada yang jujur di tengah-tengah dunia ini? Langkah, gitu ya. Apakah kita dipengaruhi dengan ucapan-ucapan seperti itu? Tidak. Alkitab kalau mengatakan hiduplah jujur, artinya sebenarnya manusia mampu untuk hidup jujur. Persoalannya kita mau atau tidak. Kita harus tetap hidup dengan jujur. Maka Tuhan, berkat Tuhan itu sangat penting. Apa artinya kita hidup dengan berkelimpahan harta, ya? Namun Tuhan tidak berkenan kepada apa yang kita miliki. Ya. Apalah artinya segala apa yang kita miliki kalau itu didapatkan dengan tidak jujur. Nah ini itu dianggap sebagai penyakit, ya, penyakit yang akan terus-menerus ada di dalam kehidupan kita kalau kita sudah terbiasa, ya, berlaku tidak jujur. Maka itu akan bisa suatu saat, ya cepat atau lambat itu akan menghancurkan kita. Ya. Berkat Tuhan itu apa kita berkelimpahan harta, tetapi kita tidak bisa menikmatinya. Karena apa? Karena hasil dari ketidakjujuran. Lebih baik kita sehat, mempunyai kekuatan untuk menikmati berkat Tuhan yang ada di dalam kejujuran. Kejujuran dalam hidup ini sangat penting sekali Tuhan. Kita belajar untuk hidup jujur dalam kehidupan. Ini sikap yang harus kita miliki di tengah-tengah masa yang sukar, masa yang sulit ini. Mungkin orang susah jujur karena situasi kondisi yang ada. Tidak, situasi kondisi tidak mempengaruhi kita untuk melakukan kebenaran, tetapi kebenaran itu harus kita lakukan dalam segala situasi, bukan karena situasi. Sehingga kita bisa kompromi dengan dunia ini, tidak. Nah, itu yang kedua, yaitu hidup jujur. Nah, sikap hati yang ketiga, dikatakan jangan sekali-kali menyimpang dari jalan yang benar. Jangan sekali-kali menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah menyimpang dari kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah firman Tuhan.
Alkitab, kitab suci yang kita punya, itulah kebenaran. Yang sudah kita baca, yang kita sudah pahami, yang kita sudah tahu harus dikerjakan dan dilakukan, itulah kebenaran. Itulah pedoman kita. Ya. Jadi saya selalu berpedoman begini. Katakan yang benar sekalipun pahit didengar. Wow. Katakan yang benar sekalipun pahit didengar. Mungkin buat orang lain marah, tersinggung, tapi karena itu kebenaran ya tidak apa-apa. Seringkali orang karena kebenaran tersinggung. Nah, berarti firman Tuhan sedang bekerja. Ya. Nah, kebenaran itu memang sangat penting. Sekarang ini ada banyak orang yang berkata-kata tidak benar. Mudah sekali mulutnya untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan hatinya. Ya. Tidak sesuai dengan kebenaran. Pikirannya tidak sesuai dengan hatinya. Oleh karena itu, marilah kita selalu berjalan di jalan yang benar. Sekali lagi, marilah kita berjalan di jalan yang benar. Jalan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Jangan menyimpang dari firman Tuhan. Dan lagi jangan menyimpang dari firman Tuhan. Sehingga hidup kita boleh menghasilkan buah-buah yang nyata bagi pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. Janganlah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itulah yang dikatakan oleh Yosua. Ya. Hiduplah di dalam kebenaran. Hiduplah dengan kebenaran yang saudara sudah tahu, sudah saudara dengar, sudah pahami. Sekalipun itu di tengah-tengah dunia yang sulit ini, yang mungkin ada di sekitar kita, sekalipun ada orang-orang yang kompromi. Ya, kompromi dengan dosa, kompromi dengan kejahatan, kompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tentu kita tidak terpengaruh dengan hal itu. Kita harus menjadi terang, kita harus menjadi garam menggarami dunia ini. Kehadiran kita sungguh-sungguh berbeda dengan dunia ini. Itulah yang Tuhan kehendaki. Makanya kita tetap menjaga hati di masa sukar ini dengan menjaga sikap hati kita. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Sudah selesai 7 season, 7 langkah. Ya, 7 langkah bagaimana kita menjaga hati kita di masa sukar. Kiranya ini boleh menjadi berkat. Jangan lupa dibagikan kepada yang lain supaya lebih banyak lagi orang yang diberkati dan juga naik, dan supaya program ini tetap bisa berjalan ke depan. Mari jangan lupa juga di subscribe. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa di renungan yang lainnya. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Anda sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.